Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama saya Yoga Putra selaku moderator di video presentasi kali ini. Nah, sebelumnya kami ini dari kelompok 5 yaitu dari mata kuliah komunikasi pribadi yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Johan Faladin MIKOM. Nah, di video kali ini kami mau presentasi tentang sebuah analisa yang sudah kami lakukan pada film Habibie dan Ainun. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan dulu beberapa anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama, saya sendiri Yoga Putra selaku moderator, dan yang kedua ada Hafiza Nadila, ada Siti Nurlaila Tunisa, ada Mutia Nurul Aini, dan Setia Rahayu Ningrum. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Kita langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai sinopsis dari film Habibie dan Ainun ini. Nah, bagaimana ceritanya, apa awal mulanya, maka kita dengarkan dulu sinopsisnya yang akan dipresentasikan oleh Hafiza Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dari film Habibie dan Ainun. Kisah ini bercerita tentang apa yang terjadi bila kamu menemukan belahan hatimu. Kisah tentang cinta pertama dan cinta terakhir. Kisah tentang Presiden Indonesia ketiga dengan ibu negara. Kisah tentang Habibie dan Ainun. Rudy Habibie adalah seorang jenius ahli pesawat terbang yang memiliki mimpi yang sangat besar, berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang untuk menyatukan Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda cerdas dengan jalur karir terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1962, dua teman SMP ini bertemu kembali di Bandung. Betul, keduanya adalah Habibie dan Ainun. Habibie yang kala itu jatuh cinta pada pandangan pertama, yang seketika jatuh cinta kepada Ainun, yang kata Habibie, Ainun mbak semanis gula. Sedangkan Ainun yang jatuh hati tidak hanya kepada Habibie, juga ia percaya akan visi dan mimpi Habibie. Setelah menikah, mereka terbang ke Jerman untuk mewujudkan mimpi mereka. Tentu setiap mimpi tidaklah berjalan mulus, pasti ada rintangan dan juga hambatan. Cinta mereka terbangun dalam mewujudkan mimpi, melewati dinginnya salju di Jerman, pengorbanan, rasa sakit, dan juga godaan harta dan kekayaan saat mereka kembali lagi ke Indonesia, mengiringi perjalanan dua hidup menjadi satu hati bagi Habibie dan Ainun. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiza. Nah, itu tadi dia adalah presentasi dari sinopsis film Habibie Ainun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur komunikasi yang ada dalam film Habibie dan Ainun ini. Nah, unsur ilmu komunikasi dalam film Habibie ini ada terbagi dua, yaitu ada ilmu komunikasi intrapribadi dan ada ilmu komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ilmu komunikasi intrapribadi yang akan dipresentasikan oleh Siti Nurlaila Tunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Tunisa dengan NIM 200502064. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai unsur ilmu komunikasi dalam film, yaitu ilmu komunikasi intrapribadi. Baiklah, saya akan mulai. Ilmu komunikasi intrapribadi adalah komunikasi intrapribadi atau komunikasi interpersonal yang penggunaan bahasa atau pikiran terjadi dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu objek yang tidak nampak, misalnya Tuhan. Dalam film Habibie dan Ainun, komunikasi intrapribadi terdapat dalam menit ke-50 detik ke-21, yaitu Habibie sedang melakukan pidato di depan pejabat-pejabat negara. Dan yang kedua, di menit 33 detik ke-8, Habibie sedang berbicara dengan Ainun. Dan yang ketiga, di 1 menit 35 detik ke-54, Habibie sedang berbicara dengan Ainun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Siti Nurlailatun Nisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ilmu komunikasi. Saya Mutia Nurul Aini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu unsur ilmu komunikasi dalam sebuah film. Nah, di sini yaitu ilmu komunikasi antar pribadi, yaitu sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan mempunyai umpan balik. Nah, salah satu tokoh bernama Edward M. Rogers, dia mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang berlangsung dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang individu. Nah, di dalam film Habibie dan Ainun ini terdapat komunikasi antar pribadi yang dapat kita lihat pada menit ke-20/15, yaitu seorang Habibie sedang meluangkan isi hatinya lewat surat yang ia tulis. Kemudian pada menit ke 1 jam 37 menit 47 detik menunjukkan Habibie sedang sholat berjamaah dengan teman-temannya dan mendoakan Ainun yang sedang sakit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutia. Nah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini atau kesimpulan dari film Habibie dan Ainun ini. Nah, ini akan dipresentasikan oleh Setia Rahayu Ningrum. Baiklah, terakhir kesimpulan. Film ini menyadarkan kita tentang pentingnya peran wanita dalam kehidupan laki-laki. Keberhasilan seorang laki-laki juga dibantu oleh wanita yang mendampinginya. Di balik laki-laki yang sukses, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Dan sehebat-hebatnya wanita, harus ada lelaki yang membimbingnya. Oke, Setia Rahayu Ningrum, terima kasih atas presentasinya. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 5. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh pemateri kita dapat teman-teman ambil ilmunya, dapat teman-teman pahami. Nah, saya Yoga Putra selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri di hadapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.